Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Puroyoga. Pada kali ini di mata kuliah Logika Informatika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan sifat-sifat yang unik pada implikasi jika maka. Sedangkan kita akan melanjutkan pembahasan ke tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui adanya implikasi di mana ada notasi simbolik. Di sini ada P dan Q, dan ada contoh yang pertama ada implikasi, ada converse, ada inverse, dan kontraposisi. Pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa implikasi pada pertemuan sebelumnya, jadi jika dibaca jika P maka Q. Sedangkan converse dari implikasi, jika P maka Q, ini adalah implikasi dan ini adalah converse-nya. Di converse adalah posisi perubahannya, perubahan posisi antara Q dan P, rubah posisinya. Lalu setelah converse ada inverse, di mana inverse posisinya sama dengan implikasi. Di sini posisi sama. Apa yang sama? Jadi posisi P dan Q-nya sama. Namun ada P dan Q-nya dinegasikan. Agak miring ya. Jadi ini sama, si P Q-nya sama posisinya, namun di sini ada negasi, itu inverse dari. Yang terakhir adalah kontraposisi. Kontra berarti kan berlawanan dengan implikasi, tentunya posisinya berlawanan dan juga dinegasikan. Kalau kita bisa merujuk, kalau kontraposisi kita bisa lihat yang converse-nya. Ini sama bentuknya atau posisinya sama dengan si converse. Ini sama dengan converse, namun dinegasikan. Notasi simboliknya. Apa sih notasi simbolik? Notasi simbolik ya kita apa sih ya? Jadi kayak variabel yang menyimpan variabel yang menyimpan suatu proposisi. P itu variabel menyimpan suatu pernyataan. Q juga variabel yang menyimpan suatu pernyataan atau proposisi. Kita akan gantikan istilahnya menjadi notasi simbolik, yaitu P dan Q itu adalah notasi simbolik seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar implikasi, jika maka converse dari implikasi yaitu perubahan posisi. Jadi P dan Q-nya ditukar. Inverse-nya adalah sama posisinya dengan implikasi namun dinegasikan. Sedangkan kontraposisi merupakan posisinya sama dengan converse namun dinegasikan, seperti itu simpelnya. Dan kita kemarin telah membuktikan bahwa hasil dari implikasi akan sama dengan kontraposisi, sedangkan inverse akan sama dengan converse, seperti itu. Converse sama dengan inverse. Ini adalah implikasi, yang ini converse, yang ini inverse, ini kontraposisi. Ada kesamaan nilai antara implikasi dengan kontraposisi, terus si converse dan si inverse.
Nah, seperti itu. Nah, setelah kita review pertemuan sebelumnya, mari kita berbicara terkait dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Apa istilah itu? Kita coba jelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa si tautologi merupakan proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Di sini katakan bahwa ada notasi simbolik P dan negasi P. Jadi ada P itu kan, ada P yang kedua yaitu dinegasikan. Jadi ketika ada operasi P atau simbolik P, ada P ya. Ini P karena ketika kita punya satu notasi simbolik atau satu variabel, maka jumlahnya adalah 2 baris. Atau didapat dari mana? 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya adalah jumlah variabelnya. Variabel atau jumlah notasi simbolik. Jadi ketika P-nya atau variabelnya 1, maka 2 pangkat 1. Maka berapa baris yang akan dihasilkan? Itu 2. Seperti itu. Ketika variabelnya ada PQR, berarti kan ada 3 ya, 2 pangkat 3. Maka ada 8 baris yang terbentuk. Ini karena ini hanya P saja, maka hasilnya adalah ini, hanya 2 baris, yaitu 1 dan 2. Proposisi majemuk yang selalu benar. Nah, di sini kita operasikan bahwa ada dua proposisi yang kita namakan proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang bisa kita pecah. Di sini ada operasi P or negasi P. Apakah ini merupakan tautologi? True dan true. Apakah ini tautologi? Ya, sesuai dengan pengertiannya bahwa tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Ini karena benar semua. Baris pertama benar, baris kedua juga benar. Maka ini disebut tautologi. Contoh yang selain tadi itu kan ada contoh lagi yang lebih panjang mungkin. Di sini ada operasi negasi dari P dan Q or Q. Apakah itu merupakan tautologi? Jadi kita harus buktikan nih. Kita tambahkan operasi yang dalam kurung dulu, yaitu P dan Q. Yang kedua baru dinegasikan. Ketika sudah dinegasikan P dan Q-nya, lalu diorkan dengan Q. Dibuktikan bahwa ini merupakan suatu tautologi karena seluruh baris bernilai benar. Jadi nilai kebenaran dari semua percobaan, ini percobaannya, operasi-operasi bernilai true semua, maka itu disebut tautologi. Jadi ketika ditanya ini tautologi atau bukan, dilihat hasilnya apakah benar semua atau tidak. Ketika benar semua, maka itu kita bisa katakan tautologi. Nah, selain tautologi, tadi diperkenalkan bahwa ada kontradiksi, di mana kontradiksi dijelaskan di sini proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Kita coba buktikan bahwa P dan negasi P akan bernilai atau sifatnya kontradiksi. Di sini P-nya bernilai true, si P bernilai true, si negasi P bernilai false. True dan false dioperasikan dengan operator dan, maka hasilnya false. False dan true akan hasilnya false gitu. Karena operasi dan akan benar ketika semuanya benar.
akan bernilai benar ketika operannya bernilai benar. Nah, itu disebut kontradiksi. Dan contoh yang lebih panjang adalah ini. Jadi kita jelaskan saja singkatnya, bahwa yang pertama kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu P or Q dulu. P or Q-nya dinegasikan, setelah dinegasikan maka lalu didankan dengan si Q gitu. Ini dan. Maka hasilnya adalah false semua. False semua berarti ini bernilai salah gitu kan. Bernilai salah istilahnya atau sifatnya adalah kontradiksi. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah kontingensi. Jadi bahasan sekarang cukup simpel. Jadi ada 3 pembahasan. Yang terakhir adalah kontingensi. Kontingensi sangat banyak kita jumpai dari berbagai macam operasi, berbagai macam operator yang diterapkan pada beberapa posisi, banyak sekali dijumpai kontingensi. Di sini jelaskan bahwa proposisi majemuk yang tidak selalu benar dan atau salah. Jadi proposisi majemuk yang nilainya tidak selalu bernilai benar atau salah, tapi berisi nilai benar dan juga salah. Jadi berbeda tadi kan, kita ketika benar semua itu tautologi, ketika salah semua itu adalah kontradiksi. Di sini isinya atau hasilnya akan campuran. Jadi tidak hanya benar saja atau tidak hanya salah saja, tapi ada benarnya juga, ada salahnya juga, atau ada true-nya juga, ada false-nya juga. Kita buktikan bahwa di sini ada operasi P or Q. Ketika true or true maka true, true or false maka true, false or true maka true, false or false maka false gitu kan. Lalu ini juga merupakan kontingensi. Bagaimanakah yang sebelahnya atau yang mana sih? Yang ini gitu kan. Negasi dari P or Q apakah kontingensi juga atau tidak? Yang ini true dinegasikan maka false, true dinegasikan maka false, true dinegasikan maka false, false dinegasikan maka true. Dan ini juga kontingensi. Kenapa? Karena nilainya tidak selalu benar. Selalu benar atau tidak selalu salah. Jadi intinya nilainya campur. Ada true, ada false ya. Seperti itu. Nah, itu pembahasan kali ini terkait dengan tautologi, kontradiksi dan kontingensi. Harapannya teman-teman dapat memahami konsep tersebut. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.